Saudara, seperti kita ketahui, setiap orang yang ketemu dengan Tuhan Yesus dan benar-benar lahir baru, mengasihi Tuhan, pasti ketularan apa yang menjadi karakternya Kristus, apa yang menjadi misinya Kristus, apa yang menjadi rancangannya Kristus. Kita tahu ketika Paulus ketemu dengan Tuhan Yesus pada waktu perjalanan ke Damsyik, dia mempunyai keinginan yang berkobar-kobar untuk menghancurkan kekristenan, bahkan membunuh, memenjarakan, menganiaya, dan dengan ditambah lagi dia mengejar-ngejar, memburu orang Kristen sampai di Damsyik, saking semangatnya. Tapi kemudian ketika dia ketemu dengan Tuhan dalam perjalanannya ke Damsyik itu, yaitu Damaskus yang sekarang, hidupnya berubah total. Apa yang menjadi pikiran Kristus menjadi pikirannya. Apa yang menjadi misinya Kristus menjadi misinya. Apa yang menjadi tujuannya Kristus menjadi tujuannya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara yang ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus secara pribadi, pasti ketularan misinya Kristus Yesus, yaitu menjangkau jiwa-jiwa, mendoakan yang sakit, memberikan penghiburan mereka yang susah, dan memulihkan kehidupan keluarga, mengubahkan hati manusia, dan menyelamatkan mereka. Saudaraku, Petrus ketemu dengan Tuhan, Yakobus, Yohanes, Andreas, Thomas, Yudas, dan semua murid-murid Tuhan yang ketemu dengan Tuhan, mereka akhirnya ketularan dengan misinya Yesus Kristus. Sampai kalau kita lihat dari tradisi gereja, semua murid Tuhan kecuali Yudas, saudaraku, mereka memberitakan Injil dan mati karena Injil. Kecuali Yohanes, ketika itu dia harus meninggal dalam usia yang tua di Pulau Patmos. Tapi dia sama, saudaraku, mempunyai pikiran-pikirannya Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau pikirannya Kristus tidak ada di dalam diri kita, maka kita harus mengoreksi diri. Kita harus bertemu dengan Kristus lebih dekat lagi, lebih intim lagi. Kita harus bersekutu dengan Dia. Kita harus mencari wajah Tuhan, dan kita tahu bahwa apa yang menularkan dalam diri Kristus itu akan menjadikan hidup kita hidup yang berarti, hidup yang penuh dengan gairah, hidup yang mempunyai tujuan, bukan serampangan, bukan sembarangan, saudaraku. Kehidupan yang terencana dan bertujuan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membiarkan diri, membuka diri kita untuk ditulari dengan misinya Yesus Kristus, karakternya Yesus Kristus, dan tujuannya Yesus Kristus dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.